Ini aku perlihatkan yang dia kutip tadi ya, Wahyu 22 ayat 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah itu aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semuanya menurut perkataan kitab ini sembahlah Allah. Jadi bukan perkataan Yesus ya. Yesus ini loh yang ini Yesus nih, perkataan Yesus nih. Ya, tahta Allah dan tahta anak domba. Siapa ini? Ini anak domba itu Yesus yang harus disembah. Ya, jadi di dalam Alkitab kita itu Mesias harus disembah. Ya, ini loh perkataan Yesus ini loh. Akulah Yesus yang mengutus malaikatku. Jadi malaikat ini nggak boleh disembah karena dia utusan Yesus. Ya, dan Yesus ini loh yang mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, jadi ini perkataan malaikat. Malaikat itu menunjukkan wahyu Yesus Kristus. Aduh, udah bilang. Ini sama nih sama si Rifa waktu itu kalau debat Wahyu 22 ayat 9. Dia nggak bisa bedakan siapa yang bicarakan apa. Karena dia kebanyakan baca Quran. Kalau kita baca Quran, Anda tuh nggak tahu ini lagi bicara sama siapa dan siapa yang bicara. Ya, Quran ini acak-acakan nih, dan ampuradul. Ya, ini saya buka aja nih surat Al-Fatihah. Kita nggak tahu nih siapa yang ngomong. Ngomong kepada siapa dan siapa yang berbicara di sini nih. Sekarang kita lihat nih contoh ya. Ini contoh kita pantun nih. Ini pantun pertama, namanya Al-Fatihah. Ini belakangnya kalau Anda lihat sama ya. Ini huruf belakangnya berupa ritme. Jadi kayak pantun tadi loh ya. Pantun jerawat saya itu yang sangat terkenal. Ya, ini belakangnya sama semua. Ini berupa pantun, ya, puisi, syair. Ini kalau kita lihat nih teman-teman. Ini nggak ada kata Allah. Kita nggak tahu siapa yang bicara di sini. Allah bicara kepada siapa? Kita nggak ngerti. Tiba-tiba aja ada basmalahnya di sini dengan menyebut nama Allah. Kalau Allah yang berbicara nggak mungkin ya dengan menyebut nama Allah. Ya. Kemudian kita lihat ini surah kedua. Lagi-lagi ada kata dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau Allah yang berbicara nggak mungkin dia berbicara demi nama Allah. Ya, nih kalau Tuhan yang berbicara tuh asli di dalam Alkitab kita ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, akulah ya. Nah, nih kalau yang berbicara Allah, nggak mungkin Allah ngomong begini nih. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Sesungguhnya dari Tuhan mereka, siapa nih Tuhan mereka? Mereka orang-orang beruntung loh. Kok ada Tuhan mereka? Harusnya kan dari aku, betul nggak? Betul sekali itu. Ini aneh, kata-kata aneh. Nah nih sekarang, kalau Allah yang ngomong, masa gini, Allah telah mengunci mati, hati, dan pendengaran mereka. Harusnya kan aku. Ya, ini nggak mungkin. Ya, mereka hendak menipu Allah. Harusnya mereka hendak menipuku. Ini sama seperti yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab, ketika Tuhan berkata, dia mengatakan mereka berbohong kepadaku, mereka menipu aku. Bukan mereka hendak menipu Allah. Ini kata-kata manusia ini. Ya, dalam hati mereka ada penyakit. Nah, ini khotbah nih, khotbahnya Muhammad ini, ya. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Lah ini kan perkataan orang ketiga, bukan perkataan Allah. Ini jelas banget nih, ya. Nanti kalau kita lihat mana kata-kata Allah, ini bisa kita bedakan. Ketika berfirman kepada Musa dan sebagainya, itu kata-kata Allah, ya, kata-kata Tuhan. Nah ini, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Loh, harusnya kalau ini kata-kata Allah, hai manusia, sembahlah aku. Betul nggak? Betul. Ini loh, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyambar mereka berjalan. Mereka jikalau Allah mengendaki, kok jikalau Allah mengendaki, harusnya jikalau aku dong. Niscaya dia loh. Ini kan kata-katanya Muhammad. Iya dong, ya kan? Ini kan contohnya saya nih, saya menyampaikan firman Tuhan. Berarti kan saya berkata jika Allah menghendaki, niscaya dia melenyapkan pendengaran dan pendengaran. Tapi kalau Allah yang mengatakan enggak begini caranya. Terus ini lihat nih, masa Allah berkata dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan hujan. Loh, kalau di Alkitab enggak, akulah nih loh. Saya lihatin ya kamu kata-kata yang asli di dalam Alkitab. Ini loh, ini firman Tuhan yang asli nih. Ya, Yesaya 45 kita lihat ya. Bagaimana caranya Tuhan berbicara yang asli. Itu tadi kata-kata manusia. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini siapa?
Perkataan siapa ini? Nih loh. Nih kalau perkataan Tuhan nih ya. Mana ya? Beginilah firman Tuhan. Nih contohnya ya. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Bukan, iyalah, iyalah. Enggak begitu. Ya, ini loh. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Bla 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 bla. Nih lihat nih. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nih, gue liatin ya. Amin. Nih, kalau Tuhan yang ngomong nih begini nih. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai apa yang dibuat tanganku? Nih lihat ya. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ini yang menjadikan bumi siapa? Akulah, kata Tuhan. Ini Al-Quran. Dialah yang menjadikan bumi. Loh, ini gimana? Ini perkataan siapa? Halo, RT 6. Manusia, Bu. RT Manusia. 606. RT 6, RW 6, Gang 6, Jalan Becek. Ini perkataan siapa ini? Kok dialah yang menjadikan bumi? Sedangkan di kitab Yesaya ini Tuhan berkata, akulah yang menjadikan bumi. Halo, RT 6. Ini perkataan siapa di Quranmu? Itu loh, Yesaya 45 ayat 2. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Begitu kita lihat Quran, dialah yang menjadikan bumi. Menurut kalian inilah kitab yang turun dari Loh Mahfuz. Kitab yang turun dari langit ketujuh ke langit pertama. Terjaga sempurna. Kamilah yang menurunkannya. Kamilah yang memeliharanya. Lah ini perkataan siapa? Halo? Ini perkataan siapa? Halo? Ini loh perkataan siapa nih? Maksud Allah berkata dialah yang menjadikan bumi. Dan sedangkan di dalam Alkitab Tuhan kita berkata akulah yang menjadikan bumi. Kita lihat lagi ya keanehan Quran. Ini malah Allah bertanya-tanya kepada dirinya sendiri nih. Ini Allah nih ya, kalau Allah yang ngomong nih ya, Allah berbicara, berfirmanlah Allah. Sesungguhnya Allah, harusnya kan sesungguhnya aku. Dia ada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tapi mereka yang kafir, perumpamaan kok katanya dari Allah, kok ini dari Tuhan mereka? Tetapi orang yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah loh. Gimana sih? Nah, lo. Tadi Allah berkata, sebentar nih kita pahami dulu ya. Allah berkata dia tidak segan membuat perumpamaan. Tetapi di bawahnya berkata dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu banyak pula diberi petunjuk. Jadi satu perumpamaan ini bisa disesatkan dan bisa juga diberi petunjuk. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang fasik. Maksudnya gimana sih nih? Bu, Ibu, waktu kita belajar dulu, waktu pelajaran bahasa Indonesia kan ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nggak kepake itu. Nah, di sini kebanyakan kalimat tidak langsung dan kalimat masa bentuk lampau. Betul. Iya, bentuk lampau. Aneh kan? Ya iyalah. Kalau namanya, kalau misalnya saya ini, aku mengatakan bahwa Ibu Sofiatul adalah orang yang cerdas. Itu kan kalimat langsung, ya kan? Kalau misalnya kalimat langsung, menurut kata Reinhardt, bahwa Ibu Sofiatul adalah cerdas. Itu kan bentuk lampau, bentuk kalimat tidak langsung. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat di Al-Quran itu banyak kan kalimat tidak langsung dan bentuk lampau. Ya. Ini kata-kata manusia semua di sini nih. Kalau mungkin yang di sana mungkin nggak tahu ya apa waktu pelajaran yang lain ketinggalan gitu di mata pelajaran yang lain, jadi khusus pelajaran bahasa Indonesia otaknya nggak ada kali, mungkin gitu.
Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia sih Pak, bahasa Arab. Tapi bahasa Arab pun ini sesuatu yang aneh ya. Kalau Allah sendiri yang berkata. Ini loh, masa lihat nih. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Harusnya kan mengapa kamu kafir kepada aku? Iya kan? Terus nih, lagi. Allah nih berkata nih, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ini kan perkataan manusia. Harusnya aku dan dia maha mengetahui. Iya dong. Kalau Tuhan di dalam Alkitab kita enggak. Akulah Bapa segala roh, tidak ada Tuhan selain aku. Lah ini kok dialah? Gimana nih? Nih, paling aneh nih. Allah berfirman. Allah berfirman karena perkataan Allah kan ini? Iya. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Udah bagus nih, perkataan pertama bagus. Lah kok sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Mana nih? Sesungguhnya aku ya. Saya melihat ini lain lagi, Bu. Di Quran surah berapa itu Ibu Sofi? 16:51. Nah, gini Bu. Sesungguh akulah Tuhan yang Maha Esa. Coba dipikir pakai otak. Tuhan ngomong, Tuhan ya, Allah berfirman. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Bagus. Cakep. Ya kan kata Pak Dani. Kok terus dia ngomong nambahin begini? Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Gimana sih ini? Dia Tuhan yang Maha Esa, tapi hendaklah kepadaku saja kamu takut. Gimana itu maksudnya itu kalimat ini ya? Kok nyampur-nyampur ya? Bawahnya, dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Ini perkataan siapa lagi ini? Harusnya kan kalau ini perkataan Allah ya, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Cakep. Sesungguhnya akulah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, gitu kan? Oke. Atau kalau ini bukan perkataan Allah kutipan, maka sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa dan hendaklah kepadanya saja kamu takut. Betul nggak? Mbak, itu artinya gini, ada Allah, tetapi Allah ini memiliki Tuhan, Bu. Jadi dia memiliki Allah ini punya Tuhan.